Halo semua, kembali lagi bersama saya Ricky Nelson di Rinels TV. Seperti yang saya sampaikan di short saya di YouTube, saya mau bahas nih tentang Timnas Indonesia, Timnas U23 yang akan bertanding di Piala Asia Under-23 pada hari ini, 15 April 2024, dan kita tahu bersama lawannya cukup berat hari ini karena berada di grup yang cukup berat karena ada Qatar sebagai tuan rumah, ada Australia dan juga Jordania. Nah, seperti apa dan bagaimana peluang timnas kita hari ini kita melawan dengan Qatar, dan kira-kira starting 11 siapa saja yang diturunkan oleh Coach Sintayong pada nanti malam, karena kita akan disiarkan pada pukul 22.00 atau 22.30 kalau nggak salah ya. Dan petualangan timnas U23 hari ini akan sangat menentukan peluangnya sampai ke babak mana. Apakah mampu sampai babak semifinal sekaligus menuju ke ke Olimpiade, ya? Apakah mampu mereka? Kita akan bahas bersama setelah yang satu ini. Oke, kita tahu bersama formasi timnas U23 di bawah Coach Sintayong rasanya tidak akan pernah berubah jauh dari formasi 3 back. Jadi kalau kita bisa membayangkan kembali formasi apa yang akan dipakai oleh Coach Sintayong pada pertandingan malam ini, saya sangat yakin Coach Sintayong akan bermain dengan 1-3-4-3. Nah, kira-kira kita bahas yuk, apa sih kelebihan dari 1-3-4-3, apa juga kekurangannya, kita bahas berikut ini. Kita bahas kembali. Satu, ya, ini memang kipernya sedikit kecil ya, 1-3-4-3. Oke, formasinya kurang lebih seperti ini, ya. Siapa saja yang akan diturunkan nanti saya bahas setelah itu. Tapi kita mencoba untuk melihat apa rules atau apa tanggung jawab dari setiap formasi-formasi ini. Tentu saja kalau kita bicara tentang kelebihannya yang pasti saat attacking, ya, 3-4-3 bisa saja berubah menjadi, ya, 5 pemain di depan yang akan menguasai semua area. Kalau saya gambar seperti ini, ya, kalau kita bagi gambar seperti ini, oke, ya, semua sisi akan dikuasai oleh setiap pemain. Jadi setiap space yang ada akan dikuasai oleh satu pemain. Kita bisa lihat di saat nyerang bisa berubah menjadi 3-2-5. Artinya secara posisi akan cukup menang jumlah di atas, di mana setiap koridor saya sebut koridor itu akan diisi oleh para pemain-pemain yang sudah ada ketika saat attacking, ya. Di posisi kanan akan diisi posisi nomor 2, di half space kanan ada yang diisi nomor 10, di yang tengah tentu saja ada nomor 9, di half space sebelah kiri ada nomor 7, dan di sebelah kiri jauh ada nomor 11 atau winger kirinya ya, 11. Kalau kita lihat, inilah salah satu kelebihan dari formasi 1-3-4-3 yang bisa berubah jadi 1-3-2-5 karena punya 5 pemain, sehingga secara formasi, secara jumlah di tengah akan diisi oleh 5 orang. Ketika misalkan saja strikernya drop back turun ke bawah, maka terjadi overload 5 pemain. Kita bisa lihat di seperti ini ya. Overload 5 pemain, sehingga ini membuat tentu saja kita berharap dengan overload 5 pemain ini mereka bisa mampu melakukan banyak hal dengan kombinasi play-nya, oke, seperti ini. Sehingga ada kesempatan buat winger kanan atau wingback kanan masuk ya, seperti ini ya. Ketika nomor 9 drop back, maka ini punya kesempatan masuk, ini juga punya kesempatan masuk ya. Itu kelebihannya. Sehingga apabila back four ketarik ikut dari 3 pemain ini, maka akan menciptakan space yang besar, sehingga space ini akan diikuti oleh nomor 2 dan nomor 11. Sedangkan untuk overload di tengah, otomatis ketika 9 turun, maka formasi kalau kita taruh misalkan lawan memakai 2 gelandang, maka otomatis ya ini bisa menang secara jumlah. Kita bisa lihat 5 lawan 2. Oke, kalau misalnya 2 gelandang lawan berada di sini. Jadi kelebihan dari formasi ini yang pertama adalah tentu saja overload pemain, ya, baik itu di sisi pinggir dengan kita bisa bilang kalau misalnya bola di sebelah sini, maka 7, 9 bisa join, atau bahkan 6 bisa join, bisa menang di sisi kiri,
atau di sisi pinggir ataupun sebelah kanan sini. Apabila bola di kanan maka 10 bisa join, 9 bisa geser, maka tercipta bisa 3 lawan 2 di sini karena mungkin saja lawan yang ada di sini nomor 5 dan juga nomor 4 misalkan, maka tercipta 3 lawan 2. Jadi formasi ini punya keunggulan adalah jumlah pemain di saat attacking cukup banyak. Ada 5 pemain yang berada di koridornya masing-masing sehingga memudahkan untuk kombinasi play, memudahkan untuk penguasaan bola lebih baik. Sehingga sirkulasi bola akan tetap sangat baik. Jadi inilah kelebihan dari 3-4-3 yang berubah menjadi 3-2-5. Lalu bagaimana soal defendingnya? Soal defending, yang pertama rata-rata semua tim sekarang lah menggunakan atau memakai hilang bola langsung melakukan pressure. Tetapi apabila pressure-nya tidak terjadi karena mungkin lawan bisa low block, lawan bisa keluar dari pressure-nya, lawan terus sirkulasi bola dan lawan bisa keep possession, maka kita bisa lihat formasi ini bertransformasi menjadi misalkan bola ada di sini ya nomor 11 turun jauh menjadi wingback, nomor 2 turun jauh sebagai wingback. Ini bisa menjadi 5-4-1 yang sangat defending, ya sangat compact sehingga menyulitkan lawan memasuki area ini karena semua area tertutupi oleh pemain. Jadi kita bisa lihat dari 5 pemain bertahan yang berada di satu garis ini cukup menyulitkan para pemain lawan, ya. Terkadang bisa 5-4-1, terkadang juga bisa menjadi 5-3-2 ya. Ini join 1, ini tinggal di sini. Jadi tergantung dari setiap pelatih mau pakai yang mana. Mau 5-4-1 atau 5-3-2 menyalakan nomor 9, nomor 10 di atas, nomor 7 join, nomor 6, nomor 8. Jadi itulah kurang lebih secara sekilas kelebihan dari 3-4-3 yang bisa bertransformasi menjadi 2 formasi di saat nyerang maupun bertahan. Di saat nyerang bisa jadi 3-2-5 dan di saat bertahan bisa menjadi 1-5-4-1. Jadi ini yang merupakan kelebihan dari 3-4-3. Jadi kita lihat apakah Coach Sintayong akan bermain seperti ini atau tidak, saya juga nggak tahu. Ya itu pasti timnas punya ciri khas sendiri, timnas punya filosofi sendiri sehingga nanti kita bisa lihat saja di pertandingan seperti apa yang akan dilakukan oleh Coach Sintayong. Oke, nah siapa saja pemain yang menurut saya, prediksi saya akan turun pada pertandingan nanti malam? Oke, kita mulai dari goalkeeper. Soal siapa saja akan diturunkan oleh Coach Sintayong pada malam hari melawan Qatar. Tapi sebelum saya bicara soal susunan pemain, kita harus tahu dulu ya, kemarin saya sempat lihat juga di YouTube Qatar beruji coba dengan Australia yang memang secara possession Qatar tidak terlalu kuat seperti Australia ya. Australia begitu baik dalam possession menguasai pertandingan, tetapi Qatar punya kecepatan. Qatar punya kemampuan dalam hal counter attack yang cepat dan juga beberapa pemain punya skill individual yang cukup baik sehingga saya pikir tetap harus menjadi perhatian kita juga melawan tim tuan rumah, apalagi punya spirit ya, walaupun memang tidak ada pemain-pemain spesial seperti tim seniornya, tetapi tetap saja yang mesti harus diperhatikan oleh tim pelatih kita bahwa Qatar juga sangat berat ya, tim yang sangat kuat, jadi harus benar-benar bekerja keras untuk mengalahkan atau mencuri poin di pertandingan pertama. Nah, untuk goalkeeper ya saya pikir ada Adi Satrio, ada Hernando, ada juga Dava. Tapi di pertandingan pertama yang sangat menentukan, pengalaman sangat menentukan, saya pikir timnas pasti atau pelatih kiper timnas atau Coach Sintayong juga mungkin saja, ya ini prediksi saya adalah tetap mempercayai kepada Hernando sebagai penjaga gawang, ya Hernando sebagai penjaga gawang, Hernando Ari dari Persebaya sebagai penjaga gawang. Ya pengalaman dia dan juga ketenangan juga Hernando cukup enjoy dalam sebuah pertandingan cukup ketat karena pengalaman dia sudah cukup banyak. Tetapi tetap saja Hernando harus sangat berhati-hati oleh bola-bola crossing karena terakhir ketika di Piala Asia menghadapi Australia, Hernando sangat kesulitan di bola-bola crossing. Ya, 4 gol dari Australia itu banyak bermula dari crossing sebelah kanan atau sebelah kiri kita. Jadi itu yang mesti jadi perhatian Hernando. Tetapi Hernando punya kelebihan dalam pengalaman dia, ketenangan dia, kemampuan dia membaca bola dan beberapa kali save penting dia karena punya reaksi yang cukup baik. Nah ini Hernando punya kelebihan di situ. Nah untuk 3 back saya pikir Coach Sintayong akan menurunkan yang pertama kita dari tengah dulu sebagai kapten adalah Rizky Ridho. Ya
beberapa game terakhir Rizky Ridho sebagai kapten dan dia bermain di tengah ya sebagai pengatur, sebagai komunikator di belakang, dia mengambil leadership di belakang. Rizky Ridho di sini dan sebelah kiri saya pikir tidak hadirnya Justin Hubner karena mungkin ya berita terbaru bahwa Justin Hubner itu baru hadir di tanggal 17, baru dilepas oleh klubnya. Jadi mungkin saja Komang Teguh akan menjadi pengganti Justin di sebelah kiri. Ya, Komang Teguh pemain dari Borneo FC dan saya pikir Komang Teguh akan terus belajar kalau ada kesempatan. Dan sebelah kanan Ferrari akan menjadi pilihannya karena dari 5 stopper yang dibawa memang Ferrari adalah salah satu yang menjadi unggulan dari Coach Sintayong. Jadi untuk center back tengah itu Rizky Ridho, sebelah kiri Komang Teguh dan sebelah kanan adalah Ferrari. Nah, kalau kita ke tengah ada 4 pemain yang kita lihat dari formasi 1-3-4-3. Kita start dari sebelah atau dari nomor 6 dan 8 adalah saya pikir nomor 6 pasti kemungkinan besar adalah Ivar Jenner yang menjadi pemain yang mengontrol di tengah timnas kita. Ivan Jenner dan ditemani oleh attacking atau central midfielder yaitu Marcelino Ferdinand. Ya, bagi saya adalah Marcelino Ferdinand dan sebelah kanan ada Ilham Rio, ada Zaki Ashraf, dan juga ada Fajar. Kalau saya melihat sepertinya Fajar akan menjadi pilihan utama. Karena apa? Karena Fajar punya pengalaman, Fajar juga punya kecepatan, Fajar juga penetrasi, seperti style Yakob Sayuri di timnas senior. Jadi saya pikir Fajar akan menjadi pilihan utama. Sebelah kiri, saya pikir antara Doni dan Pratama Arhan mungkin saja Pratama Arhan akan bermain di luar karena gimana pun juga Pratama jauh lebih pengalaman dan juga cukup senior. Ya, beberapa kali sudah bermain dia adalah pemain yang sering bermain di timnas senior, sedangkan Doni belum cukup punya pengalaman untuk bermain di level sebesar Piala Asia. Oke, jadi 4 gelandang adalah dari kanan ini adalah Fajar Fatur Rahman, Marcelino Ferdinand, Ivan Jenner dan juga Pratama Arhan. Untuk 2 winger ya, attacking midfield atau winger, ada sebelah kanan saya pikir adalah Witan Sulaiman. Ya, punya kemampuan penetrasi sangat cepat, sangat licin, ya, bisa muncul secara tiba-tiba. Dan sebelah kiri adalah Rafael Struijk, ya, dia bisa dari kiri masuk, dia bisa juga ke dalam sebagai striker, sebagai false nine, dan ini merupakan kelebihan dari Rafael. Oke, dari 2 attacking midfield atau 2 winger, ya, winger insider atau winger inverted, ya, ini yang akan bermain untuk masuk di area seperti ini. Ya, mereka akan bermain di antar lini dan bisa juga keluar sehingga bisa membuka kesempatan untuk wingernya atau wingbacknya masuk ke dalam. Ya, ini Rafael, ini adalah saya pikir Witan Sulaiman. Dan striker apakah Hoki Caraka ataukah Ramadan Sananta? Kalau saya melihat Coach Sintayong lebih suka pada Hoki Caraka. Kenapa? Hoki Caraka mungkin secara finishing touch tidak sebagus Ramadan, dilihat dari golnya, karena beberapa kali kesempatan dikasih pada Hoki Caraka belum terlalu banyak menciptakan mengkreasi peluang. Tetapi Hoki Caraka punya sesuatu yang saya lihat disukai oleh Coach Sintayong, yaitu dialah striker yang kerja keras, striker yang mau pressing, striker yang mau terus chasing, artinya berlari untuk terus mengganggu lawan ketika lawan melakukan build up. Ini diperlukan oleh Coach Sintayong, sehingga striker ini akan terus membuat lawan tidak nyaman dalam hal build up. Nah, ketika mungkin Hoki akan menjadi striker yang mengganggu ketika lawan melakukan build up, karena mungkin saja ya secara transisi Coach Sintayong mencoba untuk pressing para pemain Qatar, ya, sehingga punya peluang untuk Rafael dan juga Witan sebagai second striker, ya, karena 2 ini bisa second striker, bisa winger, bisa attacking midfielder. Ini akan membuat area-area yang ditinggalkan Hoki mungkin saja akan dimasuki atau diganti oleh Rafael. Sehingga bisa saja terjadi pertukaran posisi antara Hoki dan juga Rafael. Karena Hoki secara fisik lebih kuat daripada Ramadan. Hoki lebih fighter, ya. Tapi memang kita akui bahwa kita juga butuh Ramadan Sananta. Mungkin saja di momen yang tepat ketika Ramadan masuk, dia ada peluang untuk bisa menciptakan gol. Dan semoga juga Hoki bisa bermain baik dan Hoki bisa juga menciptakan gol seperti yang namanya hoki, membawa keberuntungan, ya, hoki. Jadi semoga aja Hoki bisa tampil bagus. Inilah kira-kira prediksi 11 pemain yang akan bermain melawan Qatar dari saya, Ricky Nelson. Semoga ini sekali lagi ini hanya prediksi, ya. Ya, kita lihat semoga juga pada malam hari ini timnas kita bisa memperoleh 1 poin, minimal
minimal 1 poin, ya maksimal 3 poin. Ya, jangan sampai hilang poin pada malam hari ini. Jadi minimal 1 poin dan maksimal 3 poin. Dengan pemain Hernando Ari, Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, Komang Teguh, Fajar Fatur Rahman, Marcelino Ferdinand, Ivan Jenner, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael, dan juga Hoki Caraga. Terima kasih telah menyaksikan Rinals TV. Saya Ricky Nelson.